Oke guys, kita akan kembali lagi dengan praktikum Sovel. Nah, kali ini dengan Excel ya guys. Aku akan nunjukin beberapa rumus yang ada di Excel dengan menggunakan daftar gaji dosen untuk mengisi 7 kolom yang kosong ini. Nah, kita akan mengisi mulai dari jabatan terlebih dahulu. Kita masukkan sama dengan ya. Untuk memasukkan rumus kita selalu akan menggunakan sama dengan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus left ya. Nah, setelah masukkan rumus left, kita drag ID. Nah, akan muncul C7. Kita kasih pembatas dengan titik koma, lalu kita masukkan angka 2. Nah, angka 2 ini untuk menunjukkan hitungan dari sebelah kiri. Lalu kita akan masuk tutup kurung, kita enter, muncullah kode RE. Kalau sudah muncul kode RE, kita copy sampai sebelum sama dengan. Setelah itu kita ganti dengan rumus VLOOKUP. Setelah kita masukkan rumus VLOOKUP, kita paste yang rumus left tadi ya teman-teman. Terus kita kasih pembatas dengan titik koma. Nah, setelah itu kita blok data pada tabel gaji dan tunjangan. Kita blok ya. Setelah itu kita kasih batas lagi titik koma, kemudian kita beri angka 2 untuk mengetahui jabatan tadi ya. Terus kita beri titik koma lagi, kita akhiri dengan 0 dan tanda kurung. Nah, keluar guys rektor. Kemudian kita drag dari rektor sampai ke bawah. Nah, yang bawah ini error ya. Kita drag ya, dari bawah ini kita drag sampai ke atas, harus full ya teman-teman biar muncul datanya. Sama juga untuk nomor 5 ya, dan seterusnya nanti juga gitu kalau misalnya ada yang error. Setelah itu kita lanjut ke rumus status nih. Nah, di rumus status kita akan gunakan rumus mid. Nah, rumus mid ini nanti yang di ID kita ambil hitungan keempat pada ID ya. Kita masukkan rumus mid dulu, lalu kita drag ID-nya ya, jangan lupa, dan kita kasih pembatas dengan titik koma. Terus nanti kita masukkan angka 4. Nah, angka 4 itu dari mana? Dari hitungan ke RE strip plus huruf K. Huruf K itu kita nilai dengan 4 dan kita kasih pembatas titik koma dan kita ambil satu huruf saja kan. Terus kita tutup kurung, muncul huruf K. Setelah muncul kita copy, sama dengannya nggak usah ikut di copy. Kita gunakan rumus VLOOKUP juga. Salah, rumus if guys, sorry, rumus if. Terus kita paste yang rumus sebelumnya, yang rumus mid tadi. Kemudian kita kasih sama dengan, terus kita kasih petik ini, petik 2 di atas, kita caps lock huruf K, kita petik lagi, kita kasih batas titik koma, terus kita petik lagi kawin ya, caps lock ya guys. Kita tutup petik lagi, kita batasi titik koma, terus kita kasih petik 2 lagi, ketik belum kawin, titik koma, terus kemudian kita tutup tanda kurung, enter, keluar guys ya, muncul status kawinnya. Setelah itu kita sama drag dari atas sampai bawah ya, kita drag. Nah, keluar semua kan ya guys ya. Kita lanjut rumus tahun masuk. Nah, di rumus tahun masuk ini kita menggunakan rumus mid ya. Kita menggunakan rumus mid, kita kasih sama dengan pastinya ya, masukkan dulu rumus mid. Setelah itu kita drag yang ID-nya pastinya kan ya, C7, terus kita kasih titik koma, kita ambil nih ya dari yang titik itu kan ada 7. Kita kasih angka 7 itu dari hitungan RE sebelah kiri, RE 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 ini di angka 1 ya kan, kita ambil dari tahun itu, terus kita kasih titik koma, kita kasih angka 4. Nah, angka 4 ini kita ambil 4 angka, terus kita tutup kurung, kita enter, keluar tahunnya ya, sesuai ya, 1995. Kita drag dulu dari atas sampai bawah. Oke, keluar.
kita cocokkan apakah sesuai ya teman-teman. Ya itu ya, kalian bisa lihat sesuai kok. Kita lanjut ke rumus gaji pokok. Nah, di gaji pokok kita menggunakan rumus left terlebih dahulu. Kita kasih sama dengan masukkan rumus left, kita drag ID-nya pastinya ya, jangan lupa ID. Kita kasih titik koma, kita beri angka 2, lalu kita tutup kurung, kita enter, muncullah itu RE ya. Kita copy lagi guys. Setelah kita copy, kita masukkan rumus VLOOKUP guys. Setelah masukkan rumus VLOOKUP, kita paste yang tadi ya, yang left tadi. Mestinya kita kasih beri titik koma, lalu kita blok nih yang pada tabel gaji dan tunjangan, karena ada gaji pokok ya, kita blok itu. Nah, setelah itu kita kasih batas titik koma, kita masukkan angka 5, karena gaji pokok urutannya di 5 ya pada tabel ini, tapi kita tabel gaji dan tunjangan. Setelah masukkan angka 5, terus masuk betul ya, agak tahu. Kita kasih titik koma, terus belakangnya pasti harus ada nolnya guys ya. Ya, terus kita tutup kurung, nggak salah. Iya kan, keluar sesuai gaji rektor itu 4 juta. Nah, kita drag lagi dari atas sampai bawah. Kalau ada yang error kita benain ya. Nah, kita drag juga ke atas thread. Oke, sama juga untuk yang bawahnya, untuk nomor 5 dan seterusnya nanti kalau pasti ada yang tulisan N per A itu kita tarik ya sampai full biar muncul. Oke, munculkan sesuai per gajinya, setiap jabatan. Oke guys, oke, kalian bisa lihat ya. Nah, itu sesuaikan. Oke, kita lanjut ke rumus tunjangan. Nah, di tunjangan ini kita menggunakan rumus apa ya, tebak-tebak. Rumus left terlebih dahulu. Kita masukkan ya. Sama dengan masukkan rumus left. Kita drag ID juga pastinya ya. Drag ID. Jangan lupa kita kasih titik koma, kita masukkan angka 2 ya, teman-teman ya. Kurung, nah keluarlah RE. Kita copy lagi left ini. Oke, kita masukkan rumus VLOOKUP lagi ya teman-teman. Kita paste rumus left tadi yang barusan kita copy, terus kita kasih tanda titik koma, kita blok tabel gaji dan tunjangan lagi. Untuk mengetahui tunjangannya ya guys, ini kawin dan belum kawin beda ya. Setelah itu kita masukkan titik koma lagi, kita masukkan rumus if. Setelah masukkan rumus if, kita masukkan rumus mid lagi ya. Setelah itu kita drag ID-nya lagi, kemudian kita beri titik koma, masukkan angka 4, titik koma lagi, masukkan angka 1, lalu kita tutup kurung, kita beri nih sama dengan, lalu kita masukkan petik huruf K besar, petik, kemudian kita beri titik koma, lalu kita masukkan angka 3, titik koma, angka 4, jangan lupa ditutup kurung. Nah, sebelum kalian enter, kita kasih mestinya titik koma dulu, langsung kasih 0 ya guys ya, biar angkanya muncul ya. Nah, munculkan tunjangan yang kawin itu berapa, rektor 1 juta ya, sesuai. Kita drag lagi dari atas sampai bawah. Kalau belum ada yang error, kita tarik ke atas lagi sampai ke atas, tarik lagi ke atas ya, bener-bener. Nah, keluarkan. Sama juga untuk yang nomor 5, kita tarik ke atas ya teman-teman. Sudah, terus habis itu kita lanjut ke potongan. Oh, kita cek dulu sesuai, pokoknya sesuai rumus bapaknya. Insya Allah saya paham. Lalu kita lanjut guys ke potongan. Iya, ini kayak aku menjelaskan di video. Terus kita lanjut ya ke potongan.
Nah, di potongan ini kita menggunakan rumus mid nilai tengah. Yuk kita masukkan sama dengan kita masukkan rumus mid guys. Setelah masukkan rumus mid, kita drag nih yang ID. Yuk kita drag ID ini, kita beri tanda titik koma, kita masukkan angka 5 potongan. Itu ada di tabel potongan ya teman-teman. Terus kita kasih titik koma lagi, kita kasih 1. Nah, muncullah angka 1. Kalau nggak error ya. Terus kita copy, kita ganti, kita beda lagi, ini menggunakan rumus lookup bukan VLOOKUP ya. Terus kita paste, kita kasih titik koma, kita blok nih yang tabel potongan nih, kita blok ya dari atas sampai bawah. Setelah itu kita beri titik koma 2, masukkan angka 0, nggak salah. Kaget ya Allah, maaf ya Pak. Nah, kan error itu gak mau soalnya. Nah, ini tulisannya gak usah diikutin, jadi mulai dari angka 1 sama yang RP itu kan keluar, lalu kita drag ke atas sampai bawah, nanti kayak muncul N per A semua, error semua. Nah, kita gunain semua ya teman-teman ya. Nah, ini kita tarik seret jalan ke atas, pokoknya sampai angka 1, 2, 3 itu sama juga untuk nomor 3, 4, dan 5. Ini juga ya, pengen tak cepetin Pak, tapi sekali-sekali 15 menit. Ya, yang terakhir sama ya, kita juga tarik walaupun itu udah di bawah itu merah-merahnya, nggak apa-apa lah. Nah, kita keluar potongannya, kita cocokin apakah sesuai dengan potongan tersebut. Sebenarnya insya Allah sesuai dengan, ya insya Allah sesuai pokoknya ya teman-temanku. Lanjut kita ke rumus gaji bersih. Nah, gaji bersih ini rumus yang aku tunggu-tunggu karena dia paling enteng guys. Kita masukkan sama dengan, kita masukkan nih, kita drag gaji pokok, kita plus, kita jumlah dengan tunjangan, terus kemudian kita kurangi dengan potongan. Oke, kita enter, keluar guys, suka sekali. Lalu kita drag dari atas sampai ke bawah, hasilnya 17 jutaan nggak salah. Suka deh karena ringan ya. Lanjut, aku akan memperhatikan ini rumus-rumus dasar untuk mengetahui jumlah, nilai tinggi, nilai rendah, dan rata-rata. Ini rumus basic kata bapaknya ya guys, emang rumus basic sih sum. Untuk jumlah kita masukkan rumus sum ya guys, kemudian kita blok data yang ini, ada 4 ini, kita blok, tutup kurung, kita enter. Lalu lanjut pada nilai yang tertinggi, kita gunakan rumus apa ya, aku lupa, bentar. Rumus max ya, nah tertinggi itu rumus max ya. Kita blok 4 data yang di atasnya banget ini warna oranye, kita enter, muncul. Kalau nilai terendah kita bukan nilai min. Nah, kita blok lagi yang 4 ini ya, langsung kita tukurung, kita enter. Untuk rata-rata kita menggunakan average. Nah, kok average sih? Average KTN, woi. Yoi, kita blok lagi, kita tutup kurung, kita enter. Nah, untuk menghitung jumlah data ini, ada berapa datanya, kita menggunakan rumus count, COUNT. Ya, kita blok data itu yang oranye. Yo, blok woi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kita blok, lalu kita tutup kurung, kita enter. Ya, dampaknya sesuai dengan yang ada di oranye itu. Cukup sekian dari saya, Ika Putrarianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.